Masalah utang kereta cepat bus telah melampaui batas teknis dan menjadi manuver politik tingkat tinggi. Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini membuat keputusan yang mengejutkan, mana Prabowo mengambil ahli tanggung jawab dan menjamin pemerintah akan membayar utang bus sebesar 1,2 triliun rupiah per tahun. Namun sebelum komit ini, timnya sudah merancang strategi diplomasi ekonomi yang cerdik, yaitu barter utang Cina. Idenya adalah mengubah kewajiban utang menjadi leverage politik, memaksa Cina berinvestasi di sektor hilirisasi Indonesia seperti pembangunan kilang minyak yang sangat penting untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi ambisius 8% di tahun 2029. Ini adalah cara elegan pemerintahan Presiden Prabowo untuk mendapatkan investasi produktif sambil membersihkan legacy isu dari pemerintahan sebelumnya. Keputusan membayar 1,2 triliun rupiah per tahun ini juga merupakan masterpiece manajemen krisis politik. Prabowo secara efektif itu mematikan kritik publik terhadap utang dan pembengkakan biaya, sambil mengklaim bahwa dana pembayaran berasal dari penghematan dan uang yang diselamatkan dari korupsi. Ini adalah retorika yang kuat untuk memenangkan hati publik dan memperkuat citra clean governance. Ditambah lagi justifikasi politik yang menganggap bahwa WUS sebagai Public Service Obligation atau PSO bukan sekedar proyek profit, melainkan dapat memberikan pembenaran untuk penggunaan dana negara demi manfaat sosial jangka panjang seperti mengurangi kemacetan dan polusi sekaligus menyeratkan visi besar untuk memperpanjang jalur kereta hingga ke Banyuwangi. Meskipun terlihat sebagai solusi yang cerdas yang menggabungkan kecepatan logistik, diplomasi, dan akuntabilitas, publik harus tetap kritis. Apakah janji pembayaran Rp 1,2 triliun per tahun ini benar-benar didanai oleh penghematan, ataukah hanya akan menjadi jebakan utang baru yang tersembunyi? Pertanyaan besarnya adalah apakah mengejar pertumbuhan 8% melalui strategi barter investasi besar-besaran ini akan membuat Indonesia lebih makmur dan berdaulat, atau justru Indonesia lebih terikat secara ekonomi dan politik dengan mitra asing? Ini adalah risiko besar yang harus kita awasi bersama.